ini tentang perkembangan teori atom. Jadi bidang studi kimia ya. Iya, jadi untuk, siswa-siswi SMA dimanapun berada ya, yang lagi ada di rumah boleh ya langsung saja join di Facebook kita, di live Facebook kita di sore hari ini, ataupun di live Instagram kita boleh ya, sekalian mendengarkan Ibu Roshidah, menerangkan mengenai tema di sore hari ini, boleh juga memberikan pertanyaan juga ya. Nanti melalui WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Baiklah, untuk Ibu Asla Rosidah dipersilahkan untuk memaparkan mengenai tema kita kali ini. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu ya. Iya, Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Semansa, khususnya Ibu Kepala SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, Ibu Dr. Anda Nursawiyah Hutauruk, MPD, atas dukungannya selama ini. Juga teman-teman rekan sejawat, guru-guru SMA Negeri 1, dan juga semua siswa-siswa kami yang ada di SMA 1, juga adik-adik pelajar yang berada di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Sebelum kita ke perkembangan teori atom, ada baiknya kita dulu mengulik tentang apa sih sebenarnya kimia itu, gitu loh. iya, Kalau kita secara umum kan, pernah nggak adik-adik pelajar atau kita semua ketemu orang yang bilang kalau kimia itu beracun lah, berbahayalah, bahkan bisa mematikan. Pokoknya bisa mematikan lah, seperti itu. Tapi justru banyak bahan kimia yang bikin kita tetap hidup. Contoh paling sederhana itu saat kita makan, minum, dan udara yang kita hirup untuk bernapas itu merupakan bahan kimia, itu oksigen. Sedangkan air yang kita minum sehari-hari itu merupakan senyawa H2O. Jadi seperti itu adik-adik pelajar semua ya. Tidak semuanya yang ada dalam pikiran kita itu bahwa kimia itu berbahaya. Banyak juga yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita makan nasi. Apa sih yang terkandung dalam nasi putih itu? Selain karbohidrat banyak juga seperti vitamin B1, B2, protein, zat besi, fosfor, dan sebagainya. Artinya dari kita makan, minum, bahkan bernapas saja sudah berhubungan dengan kimia. Nah, biar kita semakin mengenal dekat dengan kimia itu, kita harus tahu dulu hakikat ilmu kimia itu apa. Jadi hakikat ilmu kimia itu sebenarnya adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Jadi mengingat istilah kimia itu pertama kali digaungkan itu sudah sejak tahun 700 sampai 778 yang lalu. Siapa yang mengira jika ilmu kimia itu diambil dari bahasa Arab, itu dari alkemia, yang bermakna perubahan materi. Jadi tokoh kimia pada waktu itu adalah Jabir Ibnu Hayyan. Sering disebut itu sebagai the father of Arab chemistry. Beliau itu merupakan ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu kimia. Dari beliaulah kita mulai mengenal tentang perubahan materi, susunan, sifat, struktur, baik perubahan energi dan sebagainya. Jadi perubahan bentuk materi inilah yang akan membentuk komponen pembentuk materi dan membuat perbandingan baru. Jadi bersama ilmuwan lain, Jabir Ibnu Hayyan itu sudah menemukan berbagai jenis zat seperti alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, asam nitrat. Tapi pada masa itu mereka belum tahu bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari kimia. Jadi seiring berjalannya waktu muncullah penemuan-penemuan baru. Nah, ini yang akan kita kupas nanti, teori-teori atom yang mulai dari yang pertama itu dimulai dari John Dalton sekitar tahun 1800-an. Tapi sebelum ke sana saya akan memaparkan sedikit dulu mengenai materi itu. Jadi materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan massa. Secara umum, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang rekayasa materi.
Rekayasa itu maksudnya mengubah suatu materi menjadi materi lain. Sehingga hakikat ilmu kimia itu adalah benda yang mengalami perubahan bentuk. Seperti itu ya Mbak ya. Contohnya apa? Dari susunan kita lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bandingkan dulu antara air dan alkohol. Air dan alkohol itu kan berbeda. Kalau air itu dapat mematikan api, sedangkan alkohol dapat terbakar. Nah, apa sih? Pasti yang banyak bertanya-tanya, mengapa alkohol dapat terbakar sedangkan air dapat mematikan api? Kita yang mungkin belum paham, ya memang dari sananya seperti itu ya Mbak ya. Pasti berpikir seperti itu. Kita bisa jawab secara kimia. Kita lihat dari susunan. Dari susunannya itu, air itu merupakan senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Jadi dengan rumus kimia H2O. Pengetahuan tentang ini, kemudian alkohol itu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Alkohol dapat terbakar karena mengandung ikatan antara karbon, oksigen, dan udara, ikatannya kurang stabil. Sedangkan air merupakan senyawa yang terbentuk dari atom hidrogen dan oksigen, dapat mengikat oksigen lebih banyak lagi karena ikatannya stabil. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan sifat susunan dan sifatnya. Kemudian dari struktur materi, coba kita perhatikan intan dan grafit. Adik-adik pelajar mungkin sudah pernah belajar mengenai hakikat ilmu kimia. Intan dan grafit itu kan pada dasarnya mengandung atom karbon, Mbak. Jadi intan, grafit, kalau bahasa sehari-harinya grafit itu arang. Kenapa kandungan yang sama berbeda? Arang itu rapuh, sedangkan karbon itu kuat. Nah, itu kita lihat dari struktur materinya. Kalau dia grafit, itu kita ulangi dulu. Kalau dia intan itu mengikat atom karbon, 4 atom karbon lainnya, sehingga membentuk 4 buah ikatan kovalen tunggal atau struktur tetrahedral. Jadi struktur inilah yang menyebabkan intan bersifat sangat kuat, sehingga juga memiliki titik lebur sekitar 3550 derajat Celcius. Jadi intan tersusun rapat dengan ikatan yang sangat kuat. Berbeda dengan grafit. Grafit atau arang itu ikatannya lemah, tidak rapat, makanya mudah rapuh. Jadi kalau kita hubungkan dengan proses pembentukannya, grafit itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa kehidupan tumbuhan yang menjadi endapan atau gambut. Nah, seiring bertambahnya waktu, kedalaman lapisan bumi, serta meningkatnya tekanan maupun suhu, gambut itu akan bertransformasi menjadi batuan sedimen organik berupa lignit atau batu bara coklat, hingga membentuk kol atau batu bara hitam. Nah, batu bara hitam ini yang akan diubah menjadi grafit. Terus bagaimana dengan intan? Berbeda dengan intan, kalau dia intan, dia berada pada mantel bumi dengan suhu 900 sampai 1300 derajat Celcius, sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan bumi. Intan bisa terbawa ke permukaan bumi itu dengan adanya proses erupsi magma. Jadi dia tidak selamanya materi itu bisa membentuk intan, Mbak ya. Jadi dari sini kita bisa ambil filosofi kehidupannya. Orang akan tertempa dengan akan bisa membuat sesuatu maksudnya adanya cobaan dalam kehidupan itu tidak akan lepas dari tempaan tekanan dari segala sisi. Jadi dia akan tetap menjadi orang yang
luar biasa jika mendapatkan tekanan yang luar biasa juga. Berbeda dengan grafit atau arang yang hanya rapuh tanpa adanya tempaan yang kuat, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi seperti itulah kira-kira mengenai ya sekitar pendahuluan mengenai ilmu kimia. Oke, terima kasih. Baik, untuk sesi pertama mungkin sudah cukup ya mengenai teori kimia yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aslah Rosida, asal Bapak dari kimia ya. Dan sudah menjelaskan lagi lebih jelas asal-usulnya ataupun awalnya mengenai kimia dan manfaat untuk kehidupan kita soal kimia ya. Bahkan di sekeliling kita juga banyak sekali yang mengandung kimia yang perlu sekali untuk kita manfaatkan. Baiklah rekan Rau, jangan kemana-mana karena setelah lagi akan ada iklan break ya. Kita break dulu sebentar. Jadi untuk rekan Rau semuanya masih boleh untuk live di Facebook kita ataupun melalui WhatsApp boleh juga memberikan pertanyaan di 0822 9999 6105. Dan di hari Instagram juga boleh ya rekan Rau. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Hai Elektrizen, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, kalian sudah bisa membayar tagihan listrik mulai tanggal 1. Baiklah, untuk rekan Raul disimak terus ya, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita ya. Di sekeliling kita juga banyak banget ya mengenai hal-hal yang berbau-bau kimia ataupun yang sangat penting untuk kita juga. Baiklah, untuk Ibu Rosida dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Halo adik-adik pelajar, saya harap masih stay tune di Rawa FM. Baik, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai teori atom. Nah, pertanyaan pertama untuk adik-adik yang mendengar, kenal nggak dengan kapur tulis? Pernah nggak saat memegang kapur tulis itu kita potong-potong kapur tulis, kita belah dua, kemudian kita belah dua lagi, kita potong terus sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, dari situ kita timbul pertanyaan, kemana sisa yang tidak bisa dibagi lagi itu? Jadi dalam penjelasan ini kita mau membahas tentang materi, tentang atom. Istilah atom pertama kali itu digaungkan oleh Demokritus. Jadi Demokritus sekitar abad ke-5 sebelum Masehi menyatakan bahwa materi adalah atom adalah materi yang tidak bisa dibagi lagi. Disebut dengan atomos. A yaitu artinya tidak, tomos artinya dibagi, jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian ada Aristoteles yang katanya bahwa materi itu bersifat kontinu, katanya masih bisa dibagi lagi. Nah, seiring terjadinya perubahan waktu, muncullah penemuan-penemuan baru yang diawali pertama kali oleh John Dalton. John Dalton itu sekitar tahun 1803 menyatakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari sebuah materi karena ukurannya yang paling kecil sehingga tidak bisa lagi dibagi menjadi bagian lain. Jadi yang menyatakan teori atom yang pertama adalah John Dalton, itu berkebangsaan Inggris ya Mbak, itu sekitar tahun 1803 sekitar itu. Jadi katanya atom itu merupakan bagian terkecil dari sebuah materi yang ukurannya kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Jadi atom itu digambarkan seperti bola pejal yang sangat kecil. Nah, itulah yang pertama sekali menyatakan teori atom. Nah, berkembangnya waktu kemudian muncul teori atom berikutnya dari Thomson, J.J. Thomson. Kenapa ini muncul? Karena dia melihat ada kelemahan dari teori atom Dalton. Pada saat itu Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara atom itu berikatan. Nah, itu dia. Bagaimana Dalton menjelaskan hubungan
Kenapa bisa atom-atom itu menghantarkan arus listrik? Sementara kata atom kan itu hanya partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, berdasarkan itu muncullah teori atom Thomson. Dia menemukan elektron. Jadi Thomson menyatakan bahwa atom itu merupakan sebuah bola pejal yang memiliki muatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang memiliki muatan negatif. Nah, teori ini juga disebut dengan teori roti kismis, Mbak. Jadi kan nampak itu kismisnya itu tersebar seolah-olah elektron. Nah, itulah yang disampaikan oleh Joseph John Thomson. Itu sekitar tahun 1893 kalau tidak salah. Jadi dia membuktikan bahwa atom itu bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Dia menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat pada atom. Nah, berkembang lagi. Teori atom yang berikutnya setelah Thomson adalah Rutherford. Rutherford muncul karena adanya kelemahan dari teori atom Thomson tadi. Thomson tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat dalam bola. Tadi kan digambarkan seperti bola pejal dia. Jadi Rutherford melakukan percobaan bersama dua muridnya, itu disebut dengan eksperimen Geiger-Marsden. Dia melakukan percobaan terhadap lempeng tipis emas dengan partikel alfa ditembakkan. Ternyata setelah dilakukan percobaan itu ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan sinarnya. Nah, dari sini Rutherford atau Ernest Rutherford menyimpulkan bahwa ada inti atom, elektron yang memiliki muatan negatif positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Oke, kemudian berkembang lagi. Setelah teori atom Rutherford, muncul teori atom Bohr. Teori atom Bohr itu juga muncul karena ada juga kelemahan dari si Ernest Rutherford ini dalam menyatakan teori. Menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Jadi teori mekanika klasik atau fisika klasik ini kan kalau terjadi pergerakan secara terus-menerus akan terjadi perlambatan, maka energi kinetik itu lama-kelamaan akan menjadi nol sehingga jatuh ke inti. Jadi Rutherford tidak bisa menjelaskan itu. Kenapa tidak pernah jatuh ke inti? Maka muncullah teori atom Bohr sekitar tahun 1903. Menyampaikan atau ada postulat Bohr yang menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran yang disebut dengan kulit elektron. Jadi Mbak, di dalam atom itu ada inti atom, kemudian ada elektron yang tersebar. Nah, elektron ini di mana tempatnya? Bohr menyampaikan bahwa ada kulit tempat elektron itu berada, yang disebut dengan orbit. Jadi kalau dalam pelajaran kimia itu dimulai dari kulit K, L, M, N. Jadi seperti itu dibuat pernyataannya, Mbak. Nah, coba ini elektron itu akan diam, stasioner, dan tidak memancarkan energi selama dalam orbitnya. Tetapi jika elektron itu berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka dia akan tereksitasi, akan menyerap energi. Dia akan melepas energi jika dia menempati orbit yang lebih rendah, atau istilahnya deeksitasi. Oke, nah kemudian muncullah teori atom yang terakhir.
Dikarenakan juga bahwa teori atom Bohr ini tidak banyak menjelaskan tentang adanya tidak menjelaskan atom selain atom hidrogen. Tidak banyak menjelaskan tentang spektrum warna, kemudian garis halus dalam spektrum hidrogen. Muncullah teori atom modern yang sampai sekarang masih dipakai, Mbak. Teori mekanika kuantum. Jadi itu digawangi oleh mulai dari Erwin Schrödinger namanya. Ya. Kemudian dia menyatakan bahwa elektron itu merupakan selain merupakan partikel, dia juga bersifat sebagai gelombang. Tidak bisa dipastikan berhubungan dengan ajas menggawangi teori atom mekanika kuantum ini, jadi Heisenberg, Erwin Schrödinger. Nah, kemudian sekitar tahun 1924 ya Mbak ya. Iya. Ini dikembangkan gerakan elektron itu mengelilingi inti bersifat layaknya seperti gelombang. Dia tidak bisa dipastikan keberadaannya di mana. Hingga saat ini teori inilah yang merupakan paling mutakhir terkait dengan atom. Seperti itu Mbak. Oke, atau boleh ini sesi kedua ya. Boleh. Saya boleh tambahkan sedikit. Boleh. Mengenai memang agak berbeda dari teori atom, sistem periodik unsur pada saat ini dulu sekitar tahun 1930-an unsur yang dikenal itu masih sekitar 30 unsur, Mbak. Iya. Berkembang hampir 100 lebih unsur yang sudah ditemukan. Berarti semakin lama semakin meningkat ya. Iya. Jadi unsur-unsur itu merupakan atom-atom. Iya. Bisa juga disebut seperti itu. Oke, Mbak. Oke, ini sedikit ya untuk Ibu Aslah. Ini pribadi, cara melihat atom itu bagaimana sih, Bu? Oh, cara melihat atom itu Iya. dari percobaan. Misalnya seperti Rutherford tadi, dia menembakkan sinar alfa pada lempeng logam emas tipis, lempeng emas tipis. Dia menembakkan sinar alfa, jadi dia mengetahui ada yang dipantulkan, ada yang dihamburkan, ada yang diteruskan. Oh, berarti di situ ada inti atom di dalamnya. Muncullah postulat-postulat, pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke. Itu dia ya rekan Raw untuk sesi kedua. Jadi untuk rekan Raw semuanya boleh ya untuk bertanya di sesi ketiga nanti akan dijawab oleh Ibu Asla Rosida. Tapi sebelum itu kita ke pariwara berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Sudah ada langkah-langkahnya, mulai dari penemuan atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, kemudian teori atom modern atau mekanika kuantum. Itu semua saling berhubungan sebenarnya ya Tiara ya. Jadi yang satu tidak terlepas dengan yang lain. Jadi sampai saat ini teori yang paling mutakhir terkait atom itu adalah yang terakhir, yaitu teori atom modern atau mekanika kuantum. Partikel itu selain bersifat sebagai materi juga bersifat gelombang, seperti itu. Oke.
Itu ya Tiara, semoga sudah paham ya dengan penjelasan oleh Ibu Asla Rosida. Kalau masih belum paham boleh di chat ya Iya, ke boleh nomor, kontak personnya iya nanti. boleh, ke nomor berapa nih Ibu? Oh, boleh saya sampaikan di Boleh, sini. silakan. Oke, 0821 658 16816. Ya, boleh nanti ya lebih jelas lagi mengenai teori atom ya. Boleh mengenai kimia juga boleh ya, Bu ya. Ya, kita diskusi bersama, Iya, kita sharing sharing-sharing ya. bersama. Baiklah, itu dia pertanyaan dari Tiara. Dan gimana nih, Bu? Masih ada nggak yang mau dijelaskan di sesi Oh. ketiga ini? Oke Mbak, saya sedikit mau menyampaikan ya Iya, tips. Kadang kan adik-adik pelajar ini agak susah disuruh menghafal unsur atom-atom itu, iya, gimana sih cara cepatnya menghafal? iya betul. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit tips mengenai menghafal mudah Iya, unsur periodik, tabel periodik unsur dengan cara jembatan keledai. jembatan Jadi kita bahas keledai. yang golongan utamanya saja ya, golongan 1A sampai dengan 8A. Baik, Nah, golongan 1A itu kan terdiri dari atom hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, kita bisa buat sebenarnya kreasi kita sendiri sih Mbak, cara menghafalnya. ya. Boleh buat seperti ini. Hai Lina, kemana Ruby CS friend? Nah, jadi hai-nya itu hidrogen, li-nya itu litium, na-nya itu natrium, kemananya itu kalium, seperti itu. Ruby-nya rubidium, Iya, CS-nya cesium. Nah, iya. kalau Singkat ya. golongan 2A itu kan kita buat seperti ini. Becak Mangkarta sering bawa rambutan. Nah, B-nya itu berilium, Iya, mangnya itu magnesium, magnesium. seringnya itu strontium, bawanya itu barium, rambutannya itu radium. Rambutan ya. Golongan ya radium. Seperti itu. Iya. Golongan 3A. Nah, ini dia. Butuh alamat, gambarin dan tulisin ya. Nah, Apalagi tuh? itu boron butuh, Iya, alamat aluminium, alamat. gambarin gallium. Gambarin itu kan gambar dengan innya Iya, kita ambil indium. Nah, tulisin talium. iya. Nah, seperti itu. Golongan 4A, cerita Simbah German senang perlombaan. Cerita Simbah German senang perlombaan. Ceritanya karbon, simbahnya silikon, Iya, Germannya germanium, senangnya stanum, perlombaannya plumbum atau timbal. Kalau dalam bahasa iya. kita kan sering Betul. kita kenal timbal. Nah, golongan 5A, nasi padang asik sambal lado, Aduh. sambal balado. Iya, Nah, nasi nitrogen, padangnya fosfor, asiknya arsen, sambalnya SB atau antimon. iya, Baladonya bismut. iya. Nah, jadi kita tinggal ingat nanti kalau disuruh gurunya ke depan, oh ya, ini awalnya aja kita ingat gitu, Mbak. Nah, golongan 6A. Orang Sulawesi senyum tertawa polos. Nah, orangnya oksigen, Sulawesinya sulfur, senyumnya selenium, tertawanya telenium, polosnya polonium. Iya. Nah, golongan 7A. Puji color berwarna indah, astaga. Ya, seperti Ada itu. astaganya ya. Pujinya fluor, colornya klor, berwarna brom atau Iya. bromium. Indahnya iodin, garam iodin kita sering dengar ya. Astaga itu astatin. Nah, yang terakhir, golongan 8A. Helikopter negara Argentina kira-kira sedang mendarat. Seperti itu. Helikopter negara Argentina kira-kira sedang mendarat. Helikopternya helium, Iya. negaranya neon, Argentina argon, Argon. kira-kiranya krypton, sedangnya xenon, mendaratnya kita ambil yang aranya, Iya. radon. Iya. Seperti itu. Seru ya kalau dipanjang-panjangin Iya, semuanya. jadi kita tinggal ingat itu aja pas mau tidur juga. Nanti kalau disuruh guru di depan, ingat itu aja. Dah langsung Ada ucapkan. sambalado, ada Jermani gitu ya, Bu. Iya. Baiklah rekan Rau, itu Oke. dia mengenai pembahasan kita perkembangan teori atom di sore hari ini dan kesimpulan untuk teori kita teori pula. Kesimpulan kita untuk tema hari ini apa tuh, Bu? Oke, baik. Apa yang dapat kita simpulkan dari tema perkembangan teori atom itu? Yang pertama,
bahwa kimia itu bukanlah hanya berhubungan dengan zat yang berbahaya. Iya. Dia selalu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, teori atom itu berkembang mulai dari John Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, kemudian teori atom, mekanika kuantum. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa terbebani dalam yang namanya kimia. Kimia itu asik, kimia itu menyenangkan, Iya. tergantung bagaimana kita menyikapinya. Itu saja sih sebenarnya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Asla Rosida Rangkuti sudah meluangkan waktunya singgah ataupun hadir di studio kita pada sore hari ini mengisi belajar di udara kali ini. Dan terima kasih juga untuk rekan Rawi yang sudah ikut join ya di live Instagram ataupun live Facebook kita di sore hari ini. Terima kasih dan untuk Tiara juga terima kasih ya. Semoga pertanyaannya sudah mendapatkan jawaban dari Ibu Rosida. Baiklah rekan Rau, mungkin minggu depan masih bisa ya kita lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda ataupun dengan guru yang berbeda ya Bu ya. Iya. Baiklah, dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.